بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bapak Ibu jamaah Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah SWT. Pada malam hari ini kita semuanya masih dianugerahi Allah dengan anugerah yang amat banyak. Allah telah memberikan kepada kita sehat jasmani rohani. Allah pula yang telah memberikan hidayah, iman, taufik kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita pada malam hari ini berada pada kisaran 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam ke-21 begitu Pak ya. Ini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa buat kita semua ya. Sebuah keadaan yang sangat menggembirakan bagi kita semua, karena di 10 hari yang terakhir itu ada sebuah malam kemuliaan yang disediakan oleh Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada hambanya yang mulia, kemudian untuk petunjuk bagi orang-orang yang ingin memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Al-Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Apa kemudian diturunkan adalah Al-Quran. Al-Quran yang telah menjadi hidayah dan petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yani di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu jamaah rahimakumullah, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia ya, kepada hambanya yang mulia di bulan yang mulia pula, di bulan Ramadan. Nah, untuk itulah jamaah rahimakumullah, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, apakah kemudian yang disebut dengan Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam di mana nilai kebaikan ketika kemudian kita berbuat baik di bulan Ramadan khususnya di malam Al-Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Kebaikan ibadah yang kita lakukan, pelipat gandaan kebaikan yang kita peroleh ketika kita beribadah di dalam malam Al-Qadar itu sebanding dengan atau bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan itu kira-kira setara dengan 83 tahun. Artinya cukup panjang, bahkan lebih panjang dari sebagian umur kita. Ada memang di antara kita yang melampaui sampai 83 tahun, ada juga yang tidak sampai. Maka kemudian kalau Allah menjamin memberikan kebaikan pada sebuah malam kemuliaan itu dengan 1000 bulan, itu adalah sebuah keberuntungan buat kita semuanya. Untuk itulah jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Belum tentu kita kemudian bisa mencapai sampai umur 83 tahun.
Tapi yang luar biasanya jamaah Allah, Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu mempunyai kasih sayang luar biasa pada kita. Bayangkan kalau satu malam saja kita beribadah kemudian diganjar, diberi pahala sebanding dengan atau bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, itu kan luar biasa. Gampangannya kalau kemudian ada orang itu kemudian bertobat di malam itu, walaupun awalnya mungkin kurang baik, banyak dosa dan khilaf, lalu kemudian bertobat kepada Allah dalam satu malam itu, dan tobatnya diterima pas malam Al-Qadar itu, maka sesungguhnya kejelekan yang sekian lama dia lakukan itu akan dihapus dengan ibadah satu malam di bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar itu. Nah, untuk itulah jamaah Allah, mari kita semuanya berikhtiar, berupaya untuk menggapai Lailatul Qadar itu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ancar-ancar perkiraan, ya. Tadi yang namanya Rasul itu memberikan sebuah petunjuk, ancar-ancar perkiraan itu adalah benar. Karena apa yang disampaikan Rasul itu adalah benar, tidak salah. Karena semuanya itu adalah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar. Nabi menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, langsung saja matanya, taharru Lailatul Qadri fil asril awakhir fi Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu, ya, pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itulah kalau kemudian kita ikhtiar mencari, berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan itu? Dari sisi waktunya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah malam 21, apakah malam 22, 23, 24, 25. Memang juga ada riwayat menerangkan di malam-malam ganjil. Tetapi kalau kemudian jamaah Allah, kita berpedoman pada hadis Nabi ini, ketika kita 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, insya Allah disitulah ada Lailatul Qadar. Makanya kita tidak perlu kemudian terlalu rigid, nanti ambil yang ganjil-ganjil saja, ya kan? Seolah-olah kalau enggak pas itu kita menjadi rugi. Jangan seperti itu. Ikhlaskan diri kita, ya, wakafkan diri kita untuk mencari Lailatul Qadar dari 10 hari yang terakhir, mulai dari sekarang dan nanti sampai akhir Ramadan. Insya Allah kita akan dapati itu. Nah, apa kemudian yang kita lakukan pada malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang disediakan untuk orang-orang yang beriman untuk memperoleh derajat mulia, bukan diperoleh dengan santai-santai, bukan diperoleh dengan leha-leha, ya, atau bukan diperoleh dengan tidak sengaja. Tetapi kita harus benar-benar ikhtiar, bersungguh-sungguh dengan keimanan, mengharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Tidak boleh kemudian kita menyongsong Lailatul Qadar dengan nongkrong di warung kopi, dengan kita kumpul-kumpul bermain sekak, bermain kartu. Tidak boleh. Ada ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah sesungguhnya ikhtiar yang harus kita lakukan, upaya yang kita lakukan, sehingga ketika kita kemudian pas di malam Al-Qadar itu, kita sedang berbuat kebaikan, ya. Kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang bermunajat kepada Allah, dan jaminannya adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita akan dilipat gandakan setara atau lebih dari 1000 bulan itu. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Yang pertama, Nabi menyampaikan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, ya, dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dari tahun-tahun yang lalu. Artinya di malam Al-Qadar itu kita mendirikan malam, kita menghidupkan malam beribadah. Bukan dengan tidur nyenyak, tapi kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita memang ingin kita mendapatkan keberkahan dari malam Al-Qadar itu, kita tegakkan malam Lailatul Qadar itu. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dengan kita
beriktikaf di masjid, bisa kita berdoa di rumah kita, bisa kita di mana sajalah zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ikhtiar yang tepat yang tidak akan salah karena memang petunjuk Nabi seperti itu. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian intensitas ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam-malam Al-Qadar atau 10 hari yang terakhir itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan Nabi itu adalah teladan yang mulia. Sebuah sosok pribadi yang sangat mujahadah, bersungguh-sungguh, giat beribadah. Nah, ketika kemudian masuk di dalam bulan Ramadan, maka Nabi itu semakin giat ibadahnya. Kedermawannya semakin nampak, kesalehannya, kesungguhannya dalam beribadah semakin nampak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh ketika masuk di dalam bulan Ramadan. Sungguh-sungguh apa ibadahnya. Ya, kalau kita kemudian di bulan Ramadan ini melihat banyak kaum muslimin masuk masjid untuk sholat berjamaah, berduyun-duyun menuju ke masjid melakukan tadarus, sholat bersama, itulah kesungguhan dan juga melaksanakan ibadah puasa. Ketika masuk Ramadan bersungguh-sungguh, lalu kemudian wa fil asril awakhir, dan ketika pada 10 hari yang terakhir minhu dari Ramadan mala yajtahidu fi ghairi, lebih bersungguh-sungguh lagi yang kesungguhan itu tidak ada pada hari-hari sebelumnya. Artinya intensitas ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik, grafiknya naik. Sebelum Ramadan, masuk Ramadan naik, Ramadan sampai berlanjut dan menjelang 10 hari terakhir semakin meningkat ibadahnya. Ya, kalau kita bisa mengukur, Pak. Kalau tarawih kita hari ini ya lebih sedikit, berarti intensitas jamaah kita berkurang. Mudah-mudahan tidak, Pak ya. Karena memang seperti ini ada di sini. Mudah-mudahan. Seandainya kan dulu itu penuh begitu, sekarang kemudian berkurang, maka ini berarti ada penurunan. Nah, alhamdulillah kita yang hadir ini insya Allah yang istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir, Pak ya. Betah sampai akhir Ramadan, insya Allah gitu ya. Oke, jadi gambaran kita untuk kemudian menyongsong Lailatul Qadar itu semakin sergap sampai kepada akhir Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amal itu dilihat dari sisi akhirnya. Innamal a'malu bi khawatim. Ya. Amal itu akan dihitung, dilihat dari sisi akhirnya. Ya. Kalau kemudian awal-awalnya sergap, kemudian di akhir-akhirnya itu aras-arasan, maka aras-arasan itu yang menjadi vonis kita. Jadi kalau ada orang itu tidak baik, awalnya banyak dosa dan maksiat, ketika kemudian bertobat menjelang akhir hayat dan dia mati dalam keadaan baik, itulah yang disebut dengan husnul khatimah, karena endingnya bagus. Nah, maka gambaran ibadah kita harus seperti itu. Awalnya kita baik, semakin benar, semakin baik, dan akhirnya nanti baik, maka kita menjadi husnul khatimah. Nah, mudah-mudahanlah kita termasuk yang itu. Nah, berikutnya Nabi SAW senantiasa mengintensitaskan ibadahnya. Yang kedua, pada malam-malam hari yang terakhir itu Nabi SAW membangunkan seluruh anggota keluarganya. Baginda Rasul tidak ingin kemudian kesolehan itu pada dirinya sendiri, tapi juga keluarganya, istrinya, dan semua yang menjadi tanggung jawab di situ. Ini harus menjadi teladan bagi kita. Kita jangan berpikir bahwa kita ingin masuk surga sendirian. Kita bangunkan istri kita bangunkan suami kita, wahai ibu, anak-anak kita yang sudah dewasa untuk menghidupkan Lailatul Qadar ini. Karena ini luar biasa. Bisa menjadikan sebuah malam yang sangat bersejarah untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul membangunkan seluruh keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh menjauhi dari tempat tidur, bahkan dia tinggal ke masjid untuk i'tikaf. Nah, jadi mensedikitkan tidur, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, banyak istighfar, ya, dan lain-lain. Yang semuanya itu adalah berisikan wasilah untuk taqarrub kepada Allah SWT, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang punya harta dengan hartanya, dengan infak dan sedekah semakin intens di akhir-akhir Ramadan. Nah, itu adalah jamaah rahimakumullah,
bahwa beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita mencari di 10 hari yang terakhir. Lalu apa kemudian yang kita lakukan? Kita tegakkan malamnya untuk beribadah pada Allah, banyak zikir dan berdoa, banyak istighfar kepada Allah SWT, dan beriktikaf di masjid Allah. Berikutnya jazakumullah, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini atau berdoa itu luar biasa. Kalau hari-hari biasa itu ada malam terakhir, maksudnya ada di penghujung malam, sepertiga malam, dan setiap malamnya itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Ramadan pada sepertiga yang terakhir, di 10 hari yang terakhir itu juga yang luar biasa. Nah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ketika sepertiga dari malam di akhirnya, Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, lalu kemudian berkata kepada hambanya, ya, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang kemudian memohon kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi siapa yang kemudian di sepertiga malam itu memohon kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Man yas'aluni, siapa yang kemudian minta kepadaku fa'atiyahu, akan aku berikan apa yang dia minta. Dia minta kesehatan, dia minta kesembuhan, minta rezeki, minta diselesaikan persoalan-persoalan yang pelik dalam kehidupan, dimintakan di waktu pagi itu. Allah akan beri. Mayyastaghfiruni fa'ghfir lahu. Siapa yang kemudian mohon ampun kepadaku, pastilah akan aku ampuni. Itulah firman Allah dalam hadis qudsi yang kita semuanya yakin itu semua. Untuk itulah jangan kita siakan, jangan kita sia-siakan. Di malam-malam Al-Qadar ini kita melakukan upaya-upaya yang sangat intens kepada kita untuk lebih takar pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istri baginda, yakni Sayyidah Aisyah, "Ya Rasul, wahai Rasul, apakah kemudian nasihat panjenengan ketika kami merasakan datangnya sebuah malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tanda-tandanya malamnya hening, damai, karena di situ ada tanazzalul malaikat, ya. Malaikat itu turun, waruhu fiha, juga Jibril juga turun. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keadaannya damai sampai menjelang fajar. Itulah tanda-tanda di antara malam Al-Qadar, suasananya hening, tenang, penuh dengan kedamaian, salam sampai fajar. Nabi kemudian mengatakan, maka katakan wahai Aisyah, dan pada hakikatnya apa kemudian yang ditanyakan oleh istri Nabi kepada Nabi tentang urusan-urusan agama, ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Apa yang kemudian diajarkan? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa itu, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang suka memaafkan, maka maafkanlah kami ya Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada istri beliau, dan ini menjadi teladan buat kita semuanya. Maka banyak-banyaklah kita berdoa di sela-sela sholat kita, di kesempatan apapun, di malam-malam 10 hari terakhir itu dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada istri beliau, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk kita tiru dan kita teladani. Untuk itulah jamaah, mari kita gunakan di malam 10 terakhir sebagai ikhtiar upaya untuk menggapai Lailatul Qadar dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berharap bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita boleh berharap bertemu dengan Lailatul Qadar di tahun yang akan datang. Tetapi semuanya itu adalah bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja kita nanti bertemu dengan Ramadan yang akan datang, masihkah kita sehat seperti sekarang? Wallahu a'lam. Andai karena kemudian kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, sampaikah kita pada sepertiga yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir? Wallahu a'lam bishawab. Itulah, ini anggap saja kesempatan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari kita kemudian upaya berikhtiar untuk memperoleh Lailatul Qadar dengan menegakkan malam-malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat kepada kita, Allah memberikan iman yang cukup pada kita,
dan Allah berikan kemudahan kita untuk lebih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.